Ya, oke. Jelas, ada viewersnya. Tuh, Lebih- kan? Lebih Jelas. awal kita mulainya sebelum jam 2, ternyata kita mulai udah jam 2 kurang 5 menit ya. Halo. Saya sudah bersama dengan future planner Ah, Bapak Anto yang sangat aktif. Oh, ada yang lihat. Hai. Nggak kelihatan soalnya dari sini. Suaranya jelas nggak ya? Suaranya jelas nggak ya? Jelas nggak suaranya? Semoga jelas ya. Semoga jelas ya suaranya. Gaya-gaya aja gitu kan mau ngomong gini. Kita sih sebenarnya mau sharing sih sama viewers, sama apa ya namanya ya, bukan viewers ya, sama yang Sama teman-teman sama lah ya. teman-teman IG. pengen sharing gitu kan. Kalau ini kan sudah berpengalaman di bidangnya selama berapa tahun Pak? Total 7, ya 11 tahun lah ya. 7 yang diomong di awal ternyata 11 tahun. 11, totalnya 11 gitu. 11 tahun, jadi sudah sangat expert banget ya, 11 tahun ya, dari perbankan sampai persekarang ya, future Iya, planner ya. Betul, sampai di asuransi sekarang. Oke, kita kan mau ngomongin tentang persiapan masa pensiun. Kira-kira temen-temen tuh punya nggak sih persiapan masa pensiun gitu loh? Maksudnya ya pasti balik lagi ke yang di rumah kan gitu loh. Anto ini mau mengedukasi bahwa penting banget punya persiapan untuk pensiun gitu. Kenapa? Betul. Jadi kemarin sih kita sempat discuss nih kita maunya ngobrolin apa ya gitu kan. Terus aku menyarankan untuk ya udah deh kita ngobrolin aja tentang pensiun gitu kan. Kenapa sih kita harus ngobrolin tentang pensiun? Itu karena berawal dari keprihatinan dari saya gitu, dari aku untuk melihat di lingkungan sekitar kita gitu, di lingkungan sekitar kita. Terus didukung juga setelah aku survei gitu, cari ternyata memang di Indonesia ini ketika kita bekerja ternyata 70 sampai 80% orang itu nggak pernah mempersiapkan untuk pensiun mereka gitu loh. Nah, kenapa jadi khawatir gitu, karena melihat di sekitar itu banyak sekali akhirnya ketika tua itu mereka bergantung ke orang lain. Di sini yang paling banyak saya lihat adalah bergantung kepada anak. Nah, itu sih intinya, itu bergantung kepada anak. Ya, walaupun anak membantu orang tua itu adalah bakti, memang betul, tapi kembali lagi seperti apa kondisi si anak tersebut gitu kan. Kalau si anak tersebut itu sudah sangat sukses, nggak akan jadi masalah. Amin, nggak jadi masalah. Tapi kalau anak tersebut itu ternyata masih agak ya cukup tapi untuk keluarga sendiri gitu, nah itu akan jadi masalah gitu, seperti itu. Itulah yang disebut dengan sandwich generation saat ini. Betul, kan, yang menanggung keluarganya sendiri, dirinya sendiri, dan betul, orang tuanya. Terus tadi ada satu lagi, kalau misalnya adiknya masih kecil ya. Betul, kalau adiknya masih kecil itu juga jadi lebih susah lagi. Kalau dia punya adik kecil dan jaraknya jauh, orang tuanya udah pensiun, harus biayain adiknya juga. Nah, itu akan jadi masalah gitu. Idealnya tuh berapa sih dana yang harus dialokasikan dari gaji bulanan kita untuk persiapan pensiun? Jadi kalau kita bicara ideal itu adalah 20% dari penghasilan kita itu memang harus dipersiapkan untuk masa pensiun, itu 20%. Kira-kira sekarang orang udah pada aware belum sih kayak gitu, yang datang ke dirimu untuk konsul tuh udah misalnya dari 100% nih, kira-kira berapa persen sih yang udah aware? Sangat sedikit. Kalau dari 100% mungkin yang aware baru sekitar 10 sampai 20%. Sedikit banget ya. Kecil sekali yang aware untuk hal itu sebetulnya. Oke, misalnya untuk persiapan pensiun tuh biasanya apa sih yang
maksudnya yang disarankan itu disimpan dalam bentuk apa biasanya Nah. bersama Mas Anto future planner-nya itu gimana? Nah, kalau saya sendiri kan bekerja di asuransi, saya di Sequis gitu. Tapi karena saya itu menganggap bahwa saya itu bukan hanya tentang asuransi, yaitu tadi karena itu saya menyebut diri saya lebih ke future planner. Nah, yang harus dilakukan itu kita tidak bisa stay di satu instrumen, tidak bisa stay di satu tempat saja. Jadi harus dibagi gitu, harus dibagi. Jadi ada yang mungkin deposito ada, terus emas ada, mungkin ada yang mau invest di tanah bisa, di asuransi, di reksadana, banyak sekali saham. Jadi banyak sekali sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan seperti itu gitu. Jadi pokoknya jangan pernah di satu, minimal di 3 tempat sih. Kalau saya bilang minimal 3 tempat itu udah minimal banget. Tapi itu bisa mix ya, maksudnya kayak atau mungkin ada nggak sih kelompokan orang yang resiko tinggi, moderat atau main aman gitu, ada nggak sih sebenarnya mereka yang mau menyiapkan investasi? Makanya itu tadi yang aku bilang itu tergantung dari orangnya masing-masing, karena tiap orang itu punya profil sendiri-sendiri, profil resiko sendiri-sendiri. Nah, profil resiko itu harus didiskusikan sebetulnya dengan orang tersebut, misalnya dengan yang memplanning dia, yang membantu planning misalnya siapa gitu, seperti misalnya sama saya gitu. Nah, itu harus dipikirkan apakah dia siap dengan resiko ini, terus budgetnya dia berapa. Nah, itu harus disinkronkan, karena kalau nggak sinkron juga akhirnya susah gitu. Terus kira-kira udah pernah ada tuh kan, ini barusan nih ada kasus tuh financial planner. Betul. Mengikuti kan? Apakah misalnya menyarankan itu salah? Misalnya ini kita ngobrol dikit ya, dikit karena ini tadi untuk persiapan investasi, mempersiapkan masa pensiun. Apakah itu salah atau gimana sebagai future planner? Kalau saya melihat kasus yang kemarin itu CJ itu ya, kasus yang kemarin itu, kalau saya sih melihatnya begini. Sebetulnya kalau saya mau fair ya, kalau saya melihat isi konten dari si J itu isi kontennya itu bagus banget. Isi kontennya itu betul-betul mendidik kita untuk memberi pengetahuan kepada kita untuk cara mengatur keuangan seperti apa. Itu bagus. Isi kontennya itu bagus sekali, edukatif ya, edukatif. Jadi itu betul-betul memberikan ilmu insight sih sebetulnya kepada kita gitu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah memang pada teknisnya ternyata ada yang melenceng gitu, secara peraturan itu melenceng. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan ini jadi berkasus. Nah, itu kalau saya melihat dari sisi si J itu tadi. Tapi saya pribadi, saya tidak bisa menyalahkan 100% kepada si J itu tadi. Karena bagaimanapun ini adalah dua pihak yang berkaitan. Kalau seandainya kita sebagai customer itu tidak langsung percaya atau dibekali cukup pengetahuan, itu harusnya juga sudah tahu juga nih ada yang salah nih, something wrong nih. Nah, itu Mas Antoni termasuk yang sering mengedukasi tentang finance, jadi makanya kita mau ngobrol gitu, karena beliau ini sering banget, kalau nanti IG-nya ada kok ya, nanti tinggal diklik aja itu. Dia ini sering banget mengedukasi tentang pentingnya finansial, jadi ya mungkin dia tidak ingin orang salah memutuskan gitu kan, kayak CJ itu tadi gitu. Iya, betul. Jadi kita harus ada basicnya, makanya itu kita harus belajar, terus kita harus banyak bertanya gitulah, untuk supaya nggak terjebak gitu tadi. Karena itu tadi saya bilang bukan kesalahan 100% ke si instansi itu tadi. Tapi kesalahannya juga kepada yang percaya sama yang dia, tapi percaya tidak, mungkin belum teredukasi dengan baik seperti itu. Oke, mau nanya lagi, kalau misalnya nih ya, apakah anak muda sekarang udah mulai aware bahwa ada kemungkinan dia
menjadi sandwich generation, karena aku pernah baca ada yang sampai sangat stres jadi sandwich generation sampai mau bunuh diri ya. Jadi aku pernah baca di cerita karena dia tuh menanggung semuanya, bapaknya ibunya sama aja, jadi dia kerja hasilnya buat dia tuh nggak ada, sampai dia mau memikirkan merit pun itu nggak berani gitu, membuat keluarga sendiri sampai nggak berani. Nah, ya itu tadi kalau saya bilang sekarang itu masih kecil sih, masih 10-20% yang aware untuk kebutuhan pensiun itu harus dipikirkan dari sekarang gitu. Apalagi kalau tadi saya bilang idealnya adalah 20% dari penghasilan. Kadang-kadang berpikir, aduh penghasilan saya aja cuman segini nih, kalau 20% udah habis ke situ, kebutuhan saya yang lain nggak kecapai nih gitu. Nah itu kan ya itu tadi saya bicara ideal gitu. Tapi ideal itu kan nilai yang sulit untuk dicapai dan tidak semua orang bisa mencapai. Nah menurut saya ketika itu tidak bisa dilakukan, jangan berhenti gitu. Idealnya 20% karena nggak bisa, bisanya saya cuma 10%. Ya udah lakukan dulu 10% gitu. Baru di top. Bisanya saya 5%. Ya udah lakukan dulu 5%. Nanti tapi ingat, nanti harus di top up seiring dengan pertambahan pekerjaan kita gitu loh. Jangan nanti pemasukan bertambah, yang tadi tetap di 5%, pengeluarannya bertambah, jadinya kan nggak balance lagi nantinya begitu. Karena kebanyakan orang adalah ketika pemasukan bertambah itu dia pengeluaran bertambah, padahal sebetulnya ketika pemasukan bertambah pengeluaran itu bisa tetap. Oh gitu? Bisa. Pengeluaran itu bisa tetap, tabungan yang bisa kita tambah. Ini kalau tidak kalau misalnya seperti ini saya tidak membicarakan inflasi ya. Misalnya seperti ini. Kita ketika punya uang, kita gampang deh, ketika punya uang 1 juta, kita makan 3 kali sehari. Kita 3 kali sehari makan misalnya di warteg. Ini contoh ya, kita makan di warteg. Ketika kita punya uang 1 juta, ketika nanti uang kita 2 juta, sebetulnya kita juga bisa kan makan 3 kali tetap di warteg. Tapi tabungannya yang ditambah, walaupun nanti mungkin harga makanan di warteg itu jadi naik, yang tadinya mungkin habisnya 10.000, tapi karena ada inflasi harga bahan bakunya naik, jadinya mungkin jadi 13.000 gitu. Tapi tempatnya tetap tuh di warteg gitu kan. Nah sisanya kemana lu? Sisa pertambahannya harusnya bisa masuk ke tabungan. Nah itu yang selama ini saya suggest ya, sarankan ke klien-klien saya, dan saya sendiri berusaha melakukannya. Susah karena saya pribadi kadang-kadang aduh ini lagi dapat duit segini nih, kelihatannya enak deh kalau dibeginikan. Nah itu jalan-jalan jalan-jalan. Kalau pandemi mungkin beli barang gitu kan, beli barang bermerek atau online shop. Nah itu banyak gitu. Nah itu kita memang harus bisa ngerem. Kita harus bisa ngerem. Nah itu. Oke. Selain pentingnya punya dana pensiun, apalagi sih yang harus kita punya? Nah, ketika kita mempersiapkan dana pensiun, itu saya juga akan menyarankan bahwa kita harus punya dana darurat. Itu berbeda dengan dana pensiun. Dana darurat itu apa sih gitu? Nah, dana darurat itu sekarang banyak sekali dibutuhkan di masa pandemi ini. Banyak sekali dibutuhkan di masa pandemi ini. Apa itu? Orang sekarang banyak di PHK. Perusahaan yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba anjlok, PHK karyawan. Nah, kalau kita tidak punya dana darurat sama sekali, ketika di PHK tidak ada pemasukan, itu akan sangat-sangat menderita. Akan memakan uang tabungan. Dan itu pun kalau yang punya tabungan.
banyak sekali yang mereka terima gaji habis, Nah, kalau yang seperti itu akan susah. Jadi dana darurat itu harus dipersiapkan. Untuk single itu dia harus mempersiapkan kurang lebih 6 kali dari penghasilannya. 6 kali Penghasilannya untuk single. Untuk yang udah berkeluarga itu pasti lebih besar, sampai 12 kali dari penghasilannya. Itu yang harus dipersiapkan. Itu caranya bagaimana mempersiapkan? Nyicil pelan-pelan gitu. Kan selama kita bekerja itu kan masa kerja kita juga panjang gitu. Jadi udah dicicil tuh pelan-pelan gitu. Dicicil pelan-pelan nanti tercapai kok gitu. Pasti tercapai. Gitu. Nih, aku mau tanya nih misalkan punya gaji berapa ya? Berapa enak ya? Misalnya punya gaji 5 juta gitu. Oke. Kira-kira yang dialokasikan tuh berapa sih? Mungkin orang-orang tuh kan bertanya-tanya, aku punya gaji 5 juta, aku tuh idealnya tuh mengalokasikan berapa? Yang minim range rata-rata aja gitu. Aku nggak bisa bilang minim range rata-rata. Dari gaji itu yang harus kita prioritaskan, yang pertama adalah kebutuhan pokok. Oke. Itu yang harus diprioritaskan. Kita harus hitung kebutuhan pokok itu apa aja. Misalnya 5 juta single ya, karena beda 5 juta berkeluarga dan 5 juta single beda. Jadi kita single dulu ya. Kalau misalnya single, oke, kebutuhan pokok apa? Makan sama transportasi. Nah, dua itu yang pokok. Karena kalau makan, transportasi sama mungkin tempat tinggal. Udah, makan, transportasi, tempat tinggal itu udah termasuk listrik, air, segala macamnya. Nah, itu dulu dipersiapkan itu berapa. Nah, itu berapa jumlahnya, itu disisihkan dulu. Setelah itu selesai, nah itu baru kita menyiapkan tabungannya. Itu baru tabungannya, terus sama cicilan. Tapi sebetulnya ada jalan yang lebih oke lagi. Itu yang pertama disiapkan tabungan dulu. Jadi nabung dulu. Setelah nabung dulu, sisa tabungannya berapa? Nah, itu gaya hidup kita disesuaikan dengan sisanya itu. Itu yang lebih bagus sebetulnya. Tapi yang terjadi di masyarakat beda ya. Yang terjadi gaya hidupnya dulu baru nabungnya. Betul, yang terjadi di masyarakat gaya hidupnya dulu, cicilannya dulu, baru nabungnya. Ternyata dari 5 juta tersisanya cuma 200.000. Akhirnya nabungnya cuma 200.000. Nah gitu, itu yang terjadi. Padahal idealnya itu sebetulnya yang paling ideal itu kita tentukan dulu tabungan kita berapa. Ya, dari 5 juta kita mau tentukan, aku mau nabung 1,5 juta nih. Nah, oke, berarti sisa 3,5 juta. 3,5 juta ini harus cukup untuk kita kebutuhan, dan kalau misalnya kita mau nyicil mau utang mau apa, nah itu harus cukup di 3,5 juta itu. Berat ya. Seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, kalau single sih lebih gampang ya, tapi kalau berkeluarga itu jauh variabelnya jauh lebih luar biasa. Apakah ada ada toleransi misalnya, oke, kamu punya dana darurat minimal nggak sampai 12 deh, 10 gitu boleh nggak sih misalnya? It's okay, itu sih dia punya dana darurat gitu. Apakah dimaafkan gitu? Loh, itu sih sebetulnya fleksibel. Itu sebetulnya fleksibel. Ya itu tadi yang saya tadi kan bilang dari awal, idealnya gitu. Tapi ketika kondisi ideal itu tidak bisa tercapai, paling tidak kita sudah memulai. Kalau dari 12 ternyata punya 10, itu lebih bagus daripada hanya punya 1, gitu kan. Tapi paling tidak sudah ada tuh yang dicapai gitu. Nah, itu dia gitu. Ideal seperti itu. Ada produk yang sesuai? Enggak sih. Apakah ada produk yang sesuai yang bisa mencakup semua kalangan, start from gitu? Kalau kotak-kotak Pak Anto. Saya kan kebetulan memang di asuransi, saya di Sequis gitu. Sebenarnya kalau produk di tiap-tiap asuransi itu pasti